Baiklah, kita lanjutkan kembali. Di sini ada bacaan teks siklus air dan bencana kekeringan. Air tanah dapat diperoleh dengan cara menggali tanah untuk membuat sumur. Air tanah itu biasanya air yang jernih yang masuk ke dalam tanah. Kemudian kalau air permukaan itu adalah air hujan yang tidak dapat diserap oleh tanah sehingga mengalir di atas permukaan tanah dan kembali menguap. Air permukaan biasanya cenderung agak lebih kotor dibandingkan dengan air tanah. Karena apa? Karena air tanah di sini, di gambar ini mengandung lumpur. Kalau misalkan air hujan, ada hujan masuk ke dalam air tanah, ini nanti akan disaring. Kemudian nanti kalau air permukaan di sini dia akan mengalir di atas permukaan tanah. Dia akan membawa lumpur, kemudian membawa beberapa material dari proses erosi yang akan menyebabkan warna air menjadi sedikit lebih keruh daripada air tanah. Sesuai dengan judulnya tadi, yaitu bencana kekeringan. Apa itu kekeringan? Kekeringan adalah suatu keadaan jumlah air yang tersedia sangat sedikit dibandingkan jumlah air yang dibutuhkan. Penyebabnya apa? Salah satunya adalah menurunnya jumlah pepohonan di hutan, di mana yang berfungsi sebagai penyedia air tanah. Selain jumlah pepohonan di hutan yang berkurang, kemudian penyebab lainnya adalah menyempitnya daerah hutan, sehingga mengakibatkan tingginya tingkat penguapan air. Selain itu, jumlah manusia yang menggunakan air bersih terus bertambah, sehingga terjadi kekurangan air di mana-mana. Lalu, apa yang terjadi jika musim kemarau berlangsung terus-menerus? Apa yang terjadi? Pertama, berkurangnya sumber air minum. Sawah menjadi kering, tanah menjadi retak-retak seperti pada gambar. Banyak hewan yang mati karena tidak mendapatkan sumber air. Gagal panen, penambak tidak dapat membudidayakan ikan dan hewan air lainnya. Lalu, bagaimana kita mengatasi hal tersebut? Nah, sebaiknya kita bisa bijak dalam memanfaatkan air. Misalnya, menutup keran air jika tidak digunakan atau membuat penampungan air. Selain itu, apalagi? Bisa juga dengan menyiram tanaman dengan air bekas cucian beras. Kemudian mencuci baju tidak setiap hari. Nah, itu cara kita untuk mengatasi kekeringan. Dari teks tadi kita dapat membuat suatu pertanyaan di mana masih ingat tentang 5W1H, tentang what, where, when, why, who, dan how. Oke. Apa? What? Apa berfungsi untuk menanyakan suatu keadaan, perilaku, atau penjelasan isi teks. Di mana atau where menanyakan suatu tempat atau lokasi. Kapan atau when menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa dalam teks tersebut. Siapa atau who menanyakan pelaku, siapa pelakunya terkait dengan suatu peristiwa yang terjadi. Mengapa atau why menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa itu terjadi. Bagaimana atau how menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa tersebut berlangsung dan berapa. How menanyakan banyak, jumlah, atau satuan dan yang berupa angka. Kita masuk ke pembelajaran 3. Kita identifikasi usaha-usaha perseorangan. Sebelum kita mengidentifikasi jenis usaha perseorangan, kita pasti berpikir bahwa ini adalah tentang ekonomi. Lalu apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi
adalah suatu kegiatan atau semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau kebutuhan sehari-hari. Usaha-usaha ekonomi diantaranya perseorangan, diantaranya adalah usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil atau industri perseorangan. Apa itu usaha pertanian? Jelas, usaha pertanian adalah usaha yang bergerak di bidang pertanian. Contohnya, petani penghasil jagung. Usaha perdagangan yaitu usaha yang dikelola perseorangan untuk membeli barang dalam skala sedang untuk dijual kembali kepada konsumen. Contohnya adalah pemilik warung. Usaha jasa yaitu usaha skala kecil di mana modalnya terbatas. Pemilik usaha tidak memperkerjakan banyak pegawai. Contohnya adalah usaha bengkel, salon, tukang cukur, fotokopi, tukang pijit, dan lain-lain. Industri kecil atau industri perseorangan, contohnya yaitu adalah industri anyaman. Nah, apa keuntungan dan kelemahan dari usaha perseorangan? Keuntungan yang pertama yaitu keuntungannya dapat dinikmati sendiri, jelas. Kemudian kebebasan dalam pengembangan usaha karena tidak terikat oleh orang lain. Tidak tergantung kepada orang lain dalam pengaturan usaha karena itu adalah usahanya sendiri. Sedangkan kelemahannya, pertama, modalnya terbatas. Kemudian apabila mendapatkan order yang banyak, karena dia dilakukan oleh sendiri, maka berisiko untuk kekurangan tenaga kerja. Dan yang penting itu adalah risiko kerugian harus ditanggung sendiri. Sebagai masyarakat Indonesia, kita tentu tahu bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu adalah menyatukan semua adat, kebudayaan, ras dalam suatu misi, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, sekarang kita akan membahas tentang desa-desa unik yang ada di Indonesia. Tradisi-tradisi unik yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah upacara ngaben yang terkenal di Bali tepatnya. Apa itu upacara ngaben? Upacara ngaben merupakan upacara kremasi atau pembakaran mayat atau pembakaran jasad yang ada di Bali. Selain ngaben, terdapat desa-desa unik di Indonesia. Yang pertama desa unik adalah desa Torosiaje di Gorontalo. Kenapa unik? Karena desa ini bisa dilihat perkampungan ini sangat khas karena terapung di pinggiran pantai. Dan mereka menggunakan material yang terbuat dari kayu dengan arsitektur rumah panggung. Yang kedua adalah desa adat Baduy yang ada di Banten. Kita pernah atau sering mendengar tentang suku Baduy. Suku yang terkenal memegang teguh tradisionalnya mereka, kebudayaan mereka, yang tidak mau atau belum mau untuk tersentuh adat kebudayaan modern. Nah, ini suku Baduy terkenal sangat teguh memegang aturan seperti tidak menggunakan sabun, sampo, dan pasta gigi jika mandi di sungai. Suku Baduy amat sangat mencintai lingkungannya. Karenanya mereka tidak membuang sampah sembarangan. Mereka merawat alam mereka, merawat tanah kelahiran mereka dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, ada desa adat Amatoa di Bulukamba, Sulawesi Selatan. Desa adat unik ini kenapa unik? Karena suku di sana, salah satu sukunya adalah suku Kajang, di mana mereka itu menggunakan
semuanya itu menggunakan warna hitam, baik itu baju seragam, kemudian rumah, nah itu serba hitam. Suku Kajang juga masih memegang teguh hukum adat setempat yang mengutamakan asas sederhana. Sehingga banyak yang mengagumi pola hidup suku Kajang sebagai pola hidup yang seimbang dengan pelestarian lingkungan. Yang keempat adalah Kampung Tablanusu di Papua. Kampung ini adalah kampung yang cantik, yang jernih. Kampung ini terdapat di pinggiran pantai berpasir atau bahkan terapung. Kampung nelayan ini pada umumnya berada di pinggiran pantai berpasir atau bahkan terapung. Kampung Tablanusu sebagian besar wilayahnya didominasi oleh batu koral. Di desa ini juga terdapat danau berair jernih serta pantai yang cantik. Untuk bisa berkenalan dengan warga asli Kampung Tablanusu, kita sebagai pengunjung harus mencoba menginang dengan campuran buah pinang, sirih, dan kapur. Desa unik yang kelima adalah Kampung Pasir Desa Legong di Madura. Kenapa unik? Karena di sini pasir di sini itu tidak lengket meskipun basah. Sehingga warga selama bertahun-tahun itu menggunakan pasir ini. Misalnya bayi yang dilahirkan di atas kasur pasir. Kemudian desa Legong ini juga dijuluki sebagai manusia pasir.